Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang Asrarul Hajj menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemarin kita telah mengkaji makna atau asrar atau spiritualitas daripada tawaf dan istilam. Kita lanjutkan sekarang sa'i. Setelah tawaf kita melakukan sa'i. Kata Imam Ghazali, wa amma sa'yu baina Safa wal Marwata fi pana'il baiti fa innahu yudahi taraddudal abdi bi pana'i daril muluki jaiyan wa dhahiban marratan ba'da ukhra izharan lil khulusi fil khidmati wa raja'an lil mulahadhati bainir rahmah kalladhi dakhala 'alal muruk. Berikutnya sa'i. Kita mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah yang ada di halaman Baitullah. Hal itu ibarat bolak-baliknya seorang hamba di halaman rumah rajanya. Pulang pergi berkali-kali untuk menunjukkan ketulusan pengabdiannya, sekaligus mengharapkan perhatian dengan pandangan kasih sayang sang raja. Hamba itu seperti seorang yang datang kepada raja, lalu keluar. Ya, hamba itu seperti seseorang yang datang kepada raja, lalu keluar. Sementara dirinya tidak tahu apa yang ditetapkan sang raja kepada dirinya. Apa sikap sang raja kepada dirinya? Apakah dirinya diterima datang tadi atau ditolak? Karena itu dia terus bolak-balik di halaman rumah sang raja, berulang kali dengan harapan mendapat perhatian dan kasih sayangnya pada kali kedua, jika tidak mendapat kasih sayang pada kali pertama. Saat berulang kali sa'i antara Safa dan Marwah, ingatlah diri kita saat berada di antara dua tepi timbangan amal pada hari kiamat nanti. Bayangkan jika Bukit Safa adalah sisi kebaikan dan Bukit Marwah adalah sisi keburukan. Bayangkan jika saat itu dia sedang berbolak-balik di antara dua sisi neraca untuk dilihat apakah amal baiknya lebih atau kurang, apakah dia berhak mendapat siksa atau ampunan Allah. Setelah selesai sa'i, kita bersiap wukuf di Arafah. Ini puncaknya ibadah haji. Wa ammal wukufu bi Arafata fadzakkir bima taro minal izhami, atau padhkur bima taro min izdihamil khalqi wartifa'il aswati wa bi ikhtilafil lughati wa itba'il parki a'immatuhum bitaruddudat al masyair, dan seterusnya. Ketika wukuf di Arafah, kata Imam Ghazali, ingatlah bahwa berdesakannya manusia, kerasnya suara mereka membaca talbiyah, berbeda-bedanya bahasa mereka, berbeda-bedanya para pemimpin rombongan mereka, berbeda-bedanya perasaan mereka, berbeda-bedanya panutan dan berbeda-bedanya pimpinan mereka. Tak berbeda dengan keadaan pada hari kiamat nanti, dan berkumpulnya para umat bersama Nabi dan para pemimpin mereka.
Setiap mereka mengikuti nabi mereka dan mengharapkan syafaat nabi mereka. Mereka dalam keadaan bingung berada dalam satu pelataran. Apakah diterima atau ditolak? Apakah akan dibantu oleh diberi syafaat atau dibantu, ditolong oleh nabinya atau tidak? Jika ingat hal itu, maka kukuhkan hatimu, kata Imam Ghazali, untuk merendah dan berdoa kepada Allah, sehingga engkau dibangkitkan bersama orang-orang yang beruntung dan mendapat rahmat. Pastikan harapanmu, kata Imam Ghazali, diterima Allah. Ingatlah bahwa tempat wukuf itu adalah tempat mulia dan rahmat itu berasal dari hadirat Allah yang Maha Agung untuk seluruh makhluk melalui hati yang mulia milik orang-orang mulia di bumi. Kemudian tempat wukuf itu senantiasa diisi oleh kalangan para kekasih Allah, orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, dan para pemilik hati yang jernih, sehingga konsentrasi mereka berkumpul, hati mereka berfokus untuk merendahkan diri dan berdoa. Dengan mereka, tangan mereka terangkat kepada Allah, leher mereka memanjang, pandangan mereka tertuju ke langit. Mereka berkumpul untuk satu tujuan, yakni menuntut rahmat. Maka janganlah kita mengira bahwa cita-cita mereka akan gagal, usaha mereka akan sia-sia, dan rahmat yang akan menuju mereka akan tersimpan. Karenanya pantas jika ada yang berkata, di antara dosa yang paling besar ada seseorang hadir di padang Arafah, tetapi hatinya mengira bahwa Allah tidak akan mengampuninya. Dengan demikian seakan-akan berkumpulnya segenap keinginan dan besarnya usaha yang diperlihatkan untuk mendampingi para kedua kasih Allah dan orang-orang yang mulia yang berkumpul dari berbagai penjuru negeri adalah rahasia dan maksud dari ibadah haji. Tidak ada jalan untuk mencurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala selain berkumpulnya seluruh cita-cita dan kerjasamanya seluruh hati dalam satu waktu di atas satu di sana'in wahidin, di atas satu pelataran yang satu, di atas pelataran yang satu. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.